Upacara pelantikan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara hari Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan jingle pemilu. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Bersama demi bangsa, terbuka saya semua kita sangat berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Dan semua bebas rakyat, jujur dan adil, sebagai seorang integrasi bangsa. Beri kontribusi yang
Indonesia. Pembacaan surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang nomor 235 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara Desa Tondowulan Kecamatan Pandaan Kabupaten Jombang untuk pemilihan umum tahun 2004. Pembacaan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang nomor 235 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang pada pemilihan umum tahun 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang pada pemilihan umum tahun 2024. Ke-1. Menetapkan dan mengangkat kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang pada pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, kelompok penyelenggara pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat tempat pemungutan suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, dan seterusnya. Keempat, keputusan ini berlaku untuk 1 bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Tondowulan pada tanggal 25 Januari 2024 atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tondowulan, Suwarso, cak dan ditandatangani. Lampiran keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang nomor 235 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang pada pemilihan umum tahun 2024. Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara di Desa Tondowulan, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Jombang pada pemilihan umum tahun 2024. TPS 001 1. Joko Waksito 2. Desi Dwi Wulandari 3. Sudani 4. Angga Adi Prayitno 5. Arif Budi Kurniawan 6. Reza Retmono 7. Saiful Asari. TPS 002 1. Yuli Basuki 2. Suci Herin Setiani 3. Ani Soraya 4. Ika Juniamin 5. Chandra Yudo Pramono 6. Jito Purwanto 7. Muhammad Elton Wibi Firmanda. TPS 003 1. Santi Indasari 2. Rita Sapitri 3. Siti Erin Dwirera 4. Ucok Prastyo 5. Anton Triwahudi 6. Bagas Adi Pratama 7. Diki Setiawa. TPS 004 1. Jumila Puji Baksari 2.
Dwi Aprilia Wahyuningsih. 3. Suwati. 4. Aditya Wicaksono. 5. Ahmad Ma'ruf. 6. Dito Wahyu Sasongko. 7. Muhammad Irfan Budi Satrio. DPS 005. 1. Akas Budi Prayitno. 2. Aresati Husnia. 3. Makrifat. 4. Indra Agustina Pujiwati. 5. Ahmad Ilham Bagus Prasetyo. 6. Dana Yogiaca. 7. Pradi Agus Nurrahman. DPS 006. 1. Samsul Huda. 2. Retno Sari. 3. Suciati. 4. Abdul Rahman Fakih. 5. Dewi Supari. 6. Salamun. 7. Solihul Hadi Amin Al-Faruq. DPS 007. 1. Sugeng Priya Bawana. 2. Arah Ulima. 3. Dewi Rahmawati. 4. Suberti Umila Nur Fadri. 5. Ahmad Ziyadatul Koi Fakih. 6. Agung Budi Setiawan. 7. Ahmad Salihuddin Husaini. DPS 008. 1. Bibit Sumiati. 2. Ida Kaisi. 3. Laila Dwi Nur Aini. 4. Firmansyah Maulana. 5. Hadianto. 6. Suyono. 7. Udin Purwanto. DPS 009. 1. Suyono. 2. Dewi Indayani. 3. Dewi Makrifah. 4. Satria Wahyu Pratama. 5. Muhammad Jazuli. 6. Musyidatul Husna. 7. Rizdi Fanani. DPS 010. 1. Oiri Anam. 2. Dwi Lestari. 3. Ana Suciati. 4. Aris Siswati. 5. Muhammad Hasanul Fikri. 6. Muhammad Muklasin. 7. Sahudi. DPS 011. 1. Heri Hermanto. 2. Nur Abuka Utfil M. 3. Solihah Udini Amatsari. 4. Ahmad Kurniawan Akid. 5. Ali Iwan. 6. Muhammad Andri. 7. Sriyadi. Atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang, Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tondowlan, Suwarso, cap dan ditandatangani. Pengambilan sumpah oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Tondowlan. Kepada Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dipersilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pembacaan naskah sumpah dan janji. Kata-kata pendahuluan pelantikan mohon dijawab. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Siap. Menurut agama apa? Siap. Terima kasih. Selanjutnya ikuti kata-kata saya dengan hikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan. Terima kasih. Penandatanganan berita acara pelantikan yang dimulai dari Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara TPS 1. Pembacaan fakta integritas. Fakta integritas. Anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara pemilihan umum tahun 2024. Pemilu adalah titik awal strategis bagi perbaikan kualitas demokrasi. Proses pemilu rentan dengan penyimpangan, godaan, dan memiliki potensi dibajak oleh individu-individu yang tidak bertanggung jawab. Pada saat bersamaan, ada harapan yang besar dari rakyat agar pemilu terselenggara dengan penuh integritas. Demi masa depan demokrasi, negara, dan bangsa yang lebih baik. Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan Januari tahun 2024, bertempat di Sekretariat TPS Desa Tondokulan, saya, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. 3. Memperlakukan secara adil, imparsial, dan non-partisan kepada peserta pemilu dan para pihak yang memiliki preferensi politik tertentu tanpa terkecuali. 4. Melayani pemilih untuk mendapatkan sosialisasi, informasi, dan dapat menggunakan hak pilih dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara. 5. Berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan dan meningkatkan kualitas pemilu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kemandirian, imparsialitas, non-partisan, dan adil. 6. Menolak pemberian, permintaan, dan perjanjian dalam bentuk apapun, baik secara langsung atau tidak langsung, yang memberi harapan yang menyimpang dari prinsip-prinsip pemilu yang jujur dan adil bagi peserta pemilu, calon serta pihak-pihak yang memiliki preferensi politik tertentu. 7. Mencegah dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. 8. Mencegah terjadinya pelanggaran pemilu oleh peserta, simpatisan, masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 9. Melakukan pencegahan dan penegakan kode etik terhadap pelanggaran setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 10. Membantu KPU dan menyelenggarakan pemilu. 11. Bekerja sampai pada berakhirnya masa jabatan dengan sepenuh waktu, jujur, dan adil. Apabila saya melanggar apa yang tercantum dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penandatanganan fakta integritas. Untuk acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Tanduhulan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua PPS Desa Tanduhulan beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua PPK atau yang mewakili, yang saya hormati juga Panwas Kecamatan Bandaan, yang saya hormati juga Babinsa Desa Tanduhulan Pak Krisdianto, juga yang saya hormati Babin Kamtibmas Desa Tanduhulan Pak Cip, juga yang saya hormati Ketua KPPS beserta anggotanya yang hari ini dilantik menjadi petugas resmi dari kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS yang ada di Desa Tanduhulan. Mari kita tidak henti-hentinya mengucapkan syukur dari Allah SWT, yang mana pada kesempatan hari ini kita semua diberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih dikondisikan dalam keadaan sehat. Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan hari ini, kegiatan yang merupakan kegiatan yang sangat-sangat penting bagi hajatan negara Republik Indonesia.
Salawat serta salam kita sampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas tuntunan serta ajarannya kita paham mana yang baik dan mana yang kurang baik. Saudara-saudara sekalian, terutama kepada anggota KPPS ataupun juga ketua KPPS, hari ini adalah merupakan momen yang sangat-sangat penting bagi hajatan nasional, bahwa nanti di tanggal 14 Februari 2024 negara melaksanakan hajatan besar setiap 5 tahun sekali, yakni pemilu yang mana di sana akan memilih anggota DPRD Kabupaten Jombang, DPRD Provinsi, DPR RI, juga DPD ataupun juga Presiden. Yang mana hajatan ini memang banyak sekali biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia ini. Makanya harapan kita semua hajatan ini supaya berhasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Maka kaitannya dengan itu, berhasil dan tidaknya itu tergantung pada kelompok-kelompok penyelenggara pemungutan suara yang ada di TPS-TPS ini. Paham ya? Maka dari itu, ketika saat ini jenengan dilantik jadi petugas KPPS, saat ini juga jenengan punya tanggung jawab yang besar, mengemban kewajiban yang sangat-sangat diharapkan oleh pemerintah Republik ini. Harapan itu hanya bisa terlaksana jika seandainya panjenengan semua ini benar-benar memandang tanggung jawab ini adalah tanggung jawab besar. Maka dari itu saya mohon untuk petugas KPPS dan dilantik hari ini bekerja nggak hanya orientasinya pada honor saja, soalnya apa Pak, Mbak, Mas, kaitannya dengan tanggung jawab jenengan ini menentukan berhasil dan tidaknya pemilu yang diselenggarakan di tahun ini. Bukan nantinya kaitannya dengan keberhasilan itu pada KPU kabupaten ataupun mungkin KPU yang ada di pusat, tapi KPU yang ada di pusat, KPU yang ada di kabupaten ini menumpukan harapannya untuk kesuksesan pemilu ini pada panjenengan semua. Maka dari itu pekerjaan ini tidak bisa dibuat main-main. Panjenengan semua yang dibebani tanggung jawab yang besar ini harus merasakan bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus dilaksanakan nanti ketika pemungutan suara dilaksanakan. Makanya tadi saya sampaikan, saya tanya sama Pak Ketua PPS bahwa setelah ini nanti ada BIMTEK kaitannya dengan tupoksi dari tugas masing-masing KPPS yang ada di TPS-TPS itu. Sebab apa? Saya tidak menginginkan ketika memang nanti di Tondoran itu terjadi masalah dengan pelaksanaan pemilu. Ngerti apa? Untuk pemilu-pemilu yang sedang dilaksanakan saat ini, kaitannya dengan jalur pelaksanaannya itu memang KPU Kabupaten, PPK, PPS, terus jalurnya ke sekretariatan. Kita yang ada di pemerintahan hanya memfasilitasi, memantau dan membantu ketika memang ada kesulitan-kesulitan. Makanya harapan kami panjenengan semua yang jadi petugas tidak boleh hanya sekedar dipandang remeh. Mergi nopo mungkin jenengan itu nopo mikirnya kok cuma sekedar wah aku jadi petugas KPPS aku mesti oleh bayaran. Lek jenengan itu namun acuannya orientasinya pada honor saja, kaitannya dengan tanggung jawab yang besar ini nanti justru tidak dipikirkan ya dari tanggung jawab jenengan itu nanti justru khawatir pelaksanaan pemilu
juga pemungutan suara yang ada di tonjolan ini nanti akan terjadi masalah. Kalau seandainya ada teman-teman yang orientasinya hanya honor saja, tolong nanti ketua KPPS-nya, kalau ada anggotanya yang memang tidak semangat, tidak sungguh-sungguh, lebih baik suruh mengundurkan diri saja daripada nanti di belakangnya jadi masalah. Oke? Tadi disampaikan pada fakta integritas bahwa pemilu itu tetap harus luber dan jurdil. Kaitannya dengan jurdil itu terletak pada petugas-petugas yang ada. Oke? Dengan nuntut jurdil itu pada warga, saya kira warga nggak ada kesempatan itu. Makanya saya mohon kaitannya dengan asas itu tetap dijunjung tinggi oleh petugas-petugas yang ada di KPPS. Jangan sampai panjenengan semua itu ada yang diajak main-main kaitannya dengan kejujuran dan keadilan. Paham ya? Mungkin enten sing mangke enten lobby-lobby kan kepentingan tertentu, panjenengan diajak kerjasama untuk melakukan hal-hal yang sekiranya melanggar aturan. Saya mohon jangan sampai terjadi di tonjolan ini. Laksanakan apa adanya, laksanakan sesuai dengan aturan, jangan sampai ada main-main di wilayah desa tonjolan. Kalau sampai terjadi main-main, nanti masalahnya juga panjang, ya. Jenengan dituntut paling boten, ya. Nyambut damel ini di samping enten kepentingan kalian urusan honor, ya. Tapi tanggung jawab kewajiban pengabdian terhadap suksesnya pemilu ini. Paham, ya? Kaitannya dengan keamanan, saya yakin untuk di tonjolan ini nggak mungkin ada istilahnya masalah yang mungkin terjadi karena perbedaan pilihan. Kalau kita buat itu, kalau yakin, oleh kocok-kocok sing sampun ngeten iki ketika terjadi beda pilihan nggak akan ada masalah. Kecuali kira-kira oleh pilihannya podo, oleh pilihannya podo mesti kadang-kadang geger, tergowong siji dipilih guru, bener-bener, paham ya? Kita jaga nanti supaya pemilu di tonjolan ini sukses. Macam-macam, kesuksesan itu karena mungkin juga antusias warga datang ke TPS itu sangat besar, dan nanti juga hasilnya juga tidak ada masalah, itu nanti sukses. Kira-kira cuma sekedar gak ada masalah, tapi tingkat kehadiran masyarakat itu kurang, itu pun juga tidak bisa dianggap sukses. Milo saking menikah, betul-betul maka kaitannya dengan kesuksesan pemilu ini, kita usahakan supaya menuju sukses itu bagaimana caranya kita tetap kerjasama dengan pemerintah desa, bolos-bolos itu dari KPPS, itu cacat itu, itu. Terus jumlah pemilih yang ada TPS masing-masing itu sekitar 300-an. Artinya paling tidak orang 300 ini kita bisa untuk menyupport, supaya masyarakat itu banyak yang datang. Dari 7 anggota KPPS ini juga bisa menciptakan suasana itu. Kalau seandainya perlu kerjasama dengan kami, mungkin perangkat desa kami, kadis kami siap untuk melaksanakan suksesnya warga datang ke TPS. Terus pun dengan namun sekedar terus pokoknya seperti pegawai itu namanya KPPS beres. Itu urusanku, tolong ini kesadaran kita bersama supaya pemilu di tonjolan ini nanti akan berjalan sukses. Sekali lagi saya mohon untuk pelaksanaan pemungutan suara di TPS nanti tidak ada masalah. Jadi nantinya tolong untuk petugas KPPS yang ada itu tetap harus fokus pada kerjanya masing-masing. Untuk sampai enak sing macam-macam, lek mau diajak kalau ngomong sing kepentingan kok piro sing jumlah sing gak hadir di TPS sampean cubles ya. Nanti kalau terjadi semacam itu, nanti ketika ada masalah saya gak akan bertanggung jawab, jangan coba-coba main curang, artinya nanti apa yang sudah dijadikan fakta integritas kaitannya dengan kejujuran dan keadilan itu harus tetap kita junjung tinggi. Sepakat? Belum kita cekap, nomor 10 sampai akan pilih wonten
lepat angin kula matur, kula nyuwun ageng pangapunten dumateng sedaya. Atur warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni sambutan dari Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Temurlan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi'nimatil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika amirul mu'minin wa ala alihi wa sahbihi wasallam taslima bi qudrati a'zamati dzalika fi kulli waqtin wa hin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Tenturulan, yang kami hormati Bapak Babinsa Tenturulan, yang kami hormati Bapak Babin Kamtibmas Desa Tenturulan, yang kami hormati perwakilan dari PPK Kecamatan Pandan, yang kami hormati PKD Desa Tenturulan, Bapak Ibu anggota Ketua dan anggota KPPS Desa Tenturulan yang berbahagia. Pertama sekali mana kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua diberikan kenikmatan dari Allah, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan dengan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan pada siang hari ini saya akan membacakan sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum pada pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024 25 Januari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota KPU, KIP Kabupaten Kota, Ketua dan anggota PPK BPD, Ketua dan anggota PPS, pejabat staf sekretariat KPU, KIP Kabupaten Kota, PPK dan PPS. Pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita semua pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri dan mengikuti pelantikan KPPS untuk pemilu tahun 2024. Semoga selalu dalam lindungannya. Amin. Hadirin sekalian yang saya hormati, KPPS sangat penting perannya sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Salah satu tugas KPPS adalah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Pada hari ini Kamis tanggal 25 Januari 2024 dilakukan pelantikan KPPS sebanyak 5.741.127 orang untuk 820.161 TPS. Lokasi pelantikan KPPS tersebar pada 71.000 titik. Pelantikan pada hari ini juga ditandai dengan penanaman 5.709.898 bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU menyadari dengan tercetak banyaknya logistik pemilu berbahan baku kertas memberikan dampak signifikan terhadap kelestarian alam. KPU memandang pentingnya penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Total kebutuhan kertas dengan berbagai jenis untuk logistik pemilu 2024 sekitar 65.998 ton atau setara dengan 65.998.000 kilogram kertas. Kebutuhan tersebut dapat diganti dengan menanam 5.709.898 bibit pohon. Maka diharapkan setiap bibit pohon akan mengganti 11,6 kg kertas.
Berdasarkan hal tersebut, maka apabila dihitung jumlah bibit pohon 5.709.898 dikalikan 11,6 kg adalah sama dengan 66.234.816 kg atau 66.234 ton. Jumlah tersebut hampir setara atau sebanding dengan kertas yang digunakan dalam pemilu 2024. Hal ini sebagai simbol rasa syukur kita kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, rasa terima kasih kepada bumi, dan ikhtiar reboisasi terhadap pohon yang berkontribusi untuk pemenuhan logistik berupa kertas pada pemilu 2024. Saudara-saudara yang saya banggakan, pelantikan serentak ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia untuk 3 kategori, yaitu 1. Pelantikan serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak. 2. Bimbingan teknis serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak. 3. Penanaman bibit pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak. Hadirin yang saya hormati, KPU berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan bimbingan teknis kepada 7 orang anggota KPPS yang berbeda dengan pemilu sebelumnya yang hanya memberikan bimbingan teknis hanya kepada 1 orang anggota KPPS. Kami berharap agar anggota KPPS dalam bekerja berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan, kode etik menyelenggara pemilu, bekerja secara profesional, berintegritas, bertanggung jawab, dan transparan. Demikian juga anggota KPPS agar bekerja dengan niat kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada pemilih, untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada kegiatan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada KPPS yang telah dilantik. Selamat melaksanakan tugas, semoga selalu mendapatkan petunjuk dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari cap ditandatangani. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembacaan sambutan Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum tahun 2024. Perlu saya tambahkan sedikit, Bapak Ibu, menekankan apa yang telah saya bacakan juga sekaligus tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Desa bahwasanya saat ini jenengan sudah dilantik menjadi anggota KPPS. Mohon untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar perundang-undangan. Contoh, mendukung salah satu peserta pemilu dengan terang-terangan. Kalau saat ini ada yang mendukung secara terang-terangan, dimohon untuk mengundurkan diri secara terang-terangan. Jelas di luar dengan bagi-bagi kaos, bagi-bagi uang apalagi. Itu sudah terang-terangan. Artinya, dimohon semua yang sudah dilantik ini sangat cerdas dalam melakukan kegiatan pemungutan suara. Baik parpol maupun calon presiden tertentu. Pilihan ada, silakan disimpan di dalam hati masing-masing. Perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, pemilu ini menghabiskan dana yang luar biasa, 71,3 triliun. Kalau dibuat bangun desa atau bulan sudah mewah semua. Untuk itu Bapak Ibu, harapan kita bersama, kita semua dapat menyelesaikan pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan di tahun depan tidak ada masalah sedikitpun. Amin. Untuk penyemangat Bapak Ibu yang sudah buka di Google atau yang lain, bahwasanya dengan masa kerjanya selama 1 bulan dengan honor anggota 1.100.000 dipotong pajak. Kemudian untuk yang golongan 4A ini pajaknya 15%.
Kemudian untuk ketua selisihnya 1.200.000, hanya selisih 100. Ini sudah naik 118% dari tahun 2019. Ketua 550, anggotanya 500. Yang pernah ikut tahun 2019, honornya hanya 500 dan 550. Ini naik 118%. Alhamdulillah. Kemudian Bapak Ibu, perlu saya sampaikan juga, di Tondowulan ini tidak ada DPT yang jumlahnya sampai 300. Jadi hanya 280 berapa. Dengan nanti 200 untuk TPS 1 jumlahnya 261. Kemudian TPS 2 265, TPS 3 256, TPS 4 275, TPS 5 266, TPS 7 277. Ini terbanyak 277. Kemudian berikutnya 272, TPS 8 258, TPS 9 273, TPS 10 273, dan paling sedikit TPS 11 255. Bapak Ibu, kami berharap mudah-mudahan sekali lagi harapan kita bersama Bapak Kepala Desa, mudah-mudahan tahun ini sekali lagi Tondowulan sukses menyelenggarakan pemilu, tidak ada masalah sedikitpun. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Untuk selanjutnya yakni marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذين نزلوا الحج اللهم اهدنا الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حول علينا في سكرات الموت ونجنا من النار والآخرة الجنة ربنا ذكرنا فهديتنا وهبنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.